Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Selasa 13 Desember. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santa Lucia, perawan dan martir. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil suci menurut Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka Yahudi, "Apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, 'Yang terakhir.' Kata Yesus kepada mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini Selasa 13 Desember, gereja memperingati Santa Lucia, perawan dan martir. Selamat dan profisiat untuk saudari-saudari, gereja, paroki dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santa Lucia. Semoga semangat dan teladan hidupnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Dalam sabda Tuhan hari ini, kisah tentang seorang bapak punya 2 anak laki-laki bukan untuk membandingkan kedua anak itu, bahwa yang pertama mengatakan ya, tetapi tidak berbuat, lalu anak yang kedua mengatakan tidak, tetapi menyesal lalu berbuat. Idealnya adalah mengatakan ya, dilanjutkan dengan tindakan. Makna dari perumpamaan ini adalah menyadarkan mereka yang bersikap Farisi dalam hidup ini, yang memberikan stempel kekal bahwa orang-orang berdosa seperti pelacur dan pemungut cukai tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Bagi Yesus, keselamatan tidak menurut anggapan orang. Keselamatan adalah dialog Allah dengan manusia dan menuntut sebuah pertobatan yang nyata. Orang Yahudi merasa menjadi keturunan Abraham aman, dijamin masuk surga. Bagi Yesus, bukan soal itu, melainkan soal segera bertobat dan menjalankan sebuah pertobatan dalam perbuatan yang nyata. Persis seperti yang dikatakan dalam kitab Sefanya, bahwa ukuran keselamatan bukan soal yang hebat, melainkan sisa Israel meskipun kecil, tetapi menaati kehendak Allah dan mewujudkannya dalam hidup sebagai berkat bagi sesama. Ukuran kesalehan seseorang itu adalah menghayati imannya dengan melakukan perbuatan kasih sehari-hari.
Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.